Akhirnya aku mencapai tahap inti emas. Ye Jianfei, sudah saatnya kita selesaikan perhitungan kita. Ye Lingtian. Setiap hari kamu tidak melakukan apa-apa. Makan, minum, main perempuan, dan berjudi. Tingkah lakumu sombong dan bejat. Gadis itu baru berumur 17 tahun. Bagaimana bisa kamu tega melakukannya? Kau sudah benar-benar mempermalukan nama keluarga Ye di ibu kota. Aku tidak pernah melakukan hal seperti itu. Jangan mengelak. Jangan pikir aku tidak tahu kalau kamu yang menjebakku. Hahaha. Memangnya kenapa kalau kamu tahu? Dasar sampah. Setelah membereskanmu, aku akan membereskan ayahmu itu, Ye Jianfei. Biar kalian berdua, ayah dan anak, bisa cepat reuni di alam baka. Hahaha. Habisi dia, lalu buang mayatnya di sembarang tempat. Baik. Anak ini punya bakat alami yang luar biasa. Jika dia bisa berada di alam dewa yang penuh dengan energi spiritual, dia pasti akan menjadi jenius tiada tara yang menguasai alam dewa. Sayang sekali dia lahir di bumi yang kekurangan energi spiritual. Baiklah, aku akan menolongnya. Bawa dia pergi dari sini dulu. Jika suatu saat nanti dia berhasil mencapai tingkat Dewa Mas Daluo, dia bisa kembali ke tempat ini untuk balas dendam, dan melenyapkan iblis di dalam batinnya. Ye Jianfei, tidak menyangka, kan, aku masih hidup. Semua berkat guru yang menyelamatkanku, membawaku pergi dari bumi, dan mengajariku jalan kultivasi. Kau membunuh ayahku. Kau menghancurkan keluarga Yeku yang sebenarnya. Kau membuatku gagal saat menghadapi malapetaka surgawi karena iblis batinku, hingga aku kalah telak di bawah petir suci Taiking. Semua ini adalah perbuatanmu. Semua ini. Semua penderitaan ini, akan kuperhitungkan semuanya denganmu. Istri seorang murid diancam oleh seorang manajer dari Ban Xianxi, menggunakan bukti pinjaman. Janji temunya di kelab malam Hong Fen Yu. Manajer ini sudah sering melakukan cara-cara kotor. Korbannya semua adalah gadis-gadis belia. Aku khawatir nyonya dalam bahaya. Kerahkan semua polisi di distrik ini. Kepung kelab malam itu sampai tak ada celah. Kalau sampai terjadi apa-apa pada UR, aku akan membuat seluruh keluarga Xie ikut mati bersamanya. Nona Su, saat ini seluruh bank di kota Zonghai semuanya menghindarimu seperti menghindari wabah. Saya mengambil risiko besar hanya untuk bisa menemuimu. Jadi, bagaimana caramu akan membayarku? Manajer San, tolong jaga sikap Anda. Saya atas nama pribadi mengajukan pinjaman ke bank konstruksi sebesar 30 juta. 30 juta. Nona Su, apa yang Anda punya sebagai jaminan? 3 tahun lalu, kakek saya membelikannya untuk saya seharga 50 juta. Saya akan menjaminkan ini. Setelah itu baru kita bicarakan lagi. Wah, wangi sekali. Hahaha, Nona Su. Saya rasa Anda sedang bercanda. Maaf kalau saya lancang. Liontin Giok sekecil ini. Kalau begitu, apa yang manajer Song inginkan? Selama itu adalah sesuatu yang saya, Su Yusue, miliki. Saya bersedia memberikannya kepada Anda. Bagus. Aduh. Nona Su, ini hanya 30 juta saja. Minum arak ini, baru akan saya beritahu. Hahaha. Katakan saja, apa yang manajer San inginkan. Grup Su milik kalian. Saat ini tidak punya apapun yang bernilai 30 juta. Tapi, Nona Su, kalau kamu mau jadi milikku, jangankan 30 juta, berapapun yang kamu minta, akan kuberikan. Lepaskan. Hahaha.
Suyusuan, emang lo pikir lo siapa? Hah? Dasar pelacur yang cuma bisa sok jual mahal di depan orang. Bentar lagi gue bakal bikin lo merangkak sambil berlutut ke ranjang gue. Ahahaha. Gue bakal bikin lo merangkak berlutut ke ranjang gue. Ya, Hahaha. kalian ini siapa? Lu. Kalian siapa? Gue orang yang gak bakal berani lo sentuh. Buka mata anjing lo lebar-lebar. Emangnya lo pikir wanita gue, Yeling Tian, bisa lo sentuh sembarangan? Karena dulu lo udah kurang ajar. Hari ini gue bakal kasih pelajaran buat mereka semua. Wenjie, potong satu tangannya. Ah. Lo harusnya bersyukur. Kalau enggak, bukan cuma satu tangan yang melayang. Beraninya lo nyentuh gue. Lo tahu siapa gue? Gue orang dari ban keluarga Xie. Lo berani nyentuh orang ban keluarga Xie di Zonghai. Seluruh dunia hitam dan putih di Zonghai bakal bikin lo mampus. Dan gak bakal bisa lari kemana-mana. Tunggu aja pembalasan gue. Dasar keras kepala. Gue taruhan sama lo. Biarpun gue lakuin itu, jangan harap ada yang bakal nolongin lo. Gak bakal ada satu orang pun di Zonghai yang berani ikut campur. Siapa sebenarnya? Siapa yang baru aja ngambil gioknya? Barang apa? Barang apa, sih? Gak usah pura-pura bego sama gue. Gue beneran gak ngambil. Barang apa? Giok. Gioknya ada di dia. Gue nggak ngambil. Gue nggak ngambil. Gue beneran gak ngambil. Jadi gioknya ada di dia. Gue gak ngambil. Hahaha. Litian, kok lo ada di sini? Kalaupun gak datang, aku gak akan kasih tahu. Kamu ini dasar binatang. Gak usah buang-buang waktu sama dia. Dia akan segera menerima balasannya. Aku akan buat dia kehilangan segalanya di kota Zonghai ini. Wenjie, telepon Ban Xie. Hentikan semua kerjasama dengan mereka. Sebenarnya kamu ini siapa? Aku diutus dari langit untuk melindungimu. Ya sudah kalau nggak mau bilang, kenapa harus bohongin aku soal ini? Gadis bodoh, kakek Suemyu. Saat aku gagal melewati malapetaka dan kembali ke bumi bersimbah darah, dialah yang menyelamatkanku. Aku, Yeling Tian, adalah orang yang tahu balas budi. Tentu saja aku harus melindungimu. Seumur hidupku, semua orang dari Xian Xingshan kita sudah datang. Dan mereka sudah menyatakan niat mereka. Percaya sama Kak Song. KMA mengangkat teleponnya. Zanglong, apa yang sebenarnya sudah kamu lakukan? Seluruh grup Shengxi barusan karena kamu mengalami kerugian 3 miliar. Kelihatannya karir kamu sebagai manajer sudah tamat. Cepat mengundurkan diri. Pergi kamu dari sini. Paman. Saya salah. Tadi itu saya hilaf. Saya yang bodoh ini tidak mengenali orang hebat. Saya tahu saya salah. Saya tidak akan berani lagi. Saya mohon pada kalian. Saya harus menanggung orang tua dan anak-anak. Seluruh keluarga bergantung pada penghasilan saya. Kalau saya kehilangan pekerjaan ini, bagaimana saya bisa hidup? Saya terima nasib saya. Kak, tolong ampuni saya. Saya tahu saya salah. Saya tidak akan berani lagi. Lin Tian. UR. Jangan beri ampun pada binatang seperti dia. Dia akan menyakitimu. UR, kamu keluar dulu. Tunggu aku di luar. Wenjie membeli KTV ini. Dan menghancurkan semua rekaman kamera. Pak Wen, KTV ini sudah jadi milik saya. Kau sudah memikirkan semuanya? Ya. Oh, iya. Bagaimana urusan di ibu kota? Ketua, tenang saja. Ye Jianfei yang sekarang selalu berada di bawah pengawasan patroli saya. Bagus, kerja bagus. Kembalilah. Baik. Ye Jianfei. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Aku sudah berjanji pada kakek Su untuk melindungimu. Jadi aku tidak mungkin kalah. Soal bagaimana caranya, sekarang aku belum tahu. Yeling Tian, aku tahu kamu punya rahasia.
Tapi kamu harus janji padaku. Kalau suatu saat nanti kamu harus pergi, kamu harus membawaku. Baik, tidak masalah. Pakai ini dulu. Jangan salah paham, ya, ini bukan cincin kawin. Lalu ini apa? Cincin yang kamu pegang ini. Bawa saja ke bank Suez terbesar di seluruh dunia. Maka kamu bisa mengambil 30 juta. Apa? Permisi, ada yang bisa saya bantu? Saya mau ambil uang tunai 30 juta. Wah, transaksi besar lagi. Mohon maaf, apakah sudah membuat janji sebelumnya? Sejujurnya, kami sangat senang Anda menjadi nasabah bank kami di Kota Ki. Saya tidak punya. Maaf, Ibu, jika tidak ada janji temu sebelumnya, kami tidak bisa memproses penarikannya. Xiaoli, kemari, layani, Ibu ini. Iya, saya tahu tidak bisa diproses tanpa janji temu. Tapi saya punya cincin ini. Cincin apa? Ya, nilainya 30 juta. Ibu ini mau. Ini adalah cincin Tianshuan dari Sekte Xuani. Ini. Cincin Tianshuan dari Sekte Xuani. Ibu. Bolehkah saya melihatnya lebih saksama? Cincin yang sangat mulia di tangan Anda ini. Tidak kusangka, satu-satunya cincin Tianshuan di seluruh dunia. Ternyata ada di tangan wanita biasa ini. Ternyata dia tidak membohongiku. Nyonya, mohon maafkan perilaku saya yang tidak sopan tadi. Anda sekarang adalah pemilik cincin Tianshuan. Anda sekarang bisa menarik dana kapan saja dari Bank Swiss, sebesar 50 miliar dolar Amerika. Apa? 50 miliar euro. Sebuah cincin nilainya 50 miliar euro. Yeling Tian, sebenarnya ada berapa banyak hal lagi yang kamu sembunyikan dariku? Saya tidak butuh sebanyak itu. Saya hanya butuh uang tunai 30 juta saja. Nona, apa saya tidak salah dengar? Yang ada di tangan Anda itu adalah satu-satunya cincin Tianquan di seluruh dunia. Anda yakin hanya mau menukarnya dengan uang tunai 30 juta? Maaf kalau saya lancang, tapi ini benar-benar sulit dipercaya. Satu-satunya di seluruh dunia. Benar? Karena itu saya perlu konfirmasi ulang dengan Anda. Anda yakin hanya akan mengambil uang tunai 30 juta? Nyonya, maaf mengganggu istirahat Anda. Uang tunai 30 juta sudah ditransfer ke rekening Anda. Terima kasih, tidak perlu sungkan begitu, Nyonya, karena status Anda yang sangat terhormat. Kartu emas VIP di rekening Anda akan kami tingkatkan menjadi kartu hitam berlian. Karena kartu hitam berlian memerlukan proses khusus, maka dalam seminggu ke depan akan ada petugas khusus yang menghubungi Anda untuk mengantarkan kartu hitam berlian Anda yang baru. Anda tidak perlu bersikap sesopan ini. Tolong jangan berkata seperti itu. Dengan status Anda yang begitu mulia, uang bagi Anda itu hanya angka saja. Kami hanya ingin menunjukkan rasa hormat kami kepada Tuan Anda. Pak, uang ini saya yang pinjamkan padanya, Pak. Anda tidak perlu. Tidak perlu? Anda jangan sungkan begitu dengan saya. Anda jangan khawatir sama sekali. 30 juta? Bagi Pangeran Abu. Itu hanya sepeser pun di alam semesta ini. Mau dikembalikan kapan saja boleh. Cincin ini untukmu. Soal ini, saya punya 50 miliar euro. Anda sudah tidak mau. Tidak apa-apa, saya akan segera berikan pada Anda. Kalau begitu, aku akan bicara. Baik. Yeling Tian, sebenarnya kamu ini siapa? Berapa lama lagi kamu akan menyembunyikannya dariku? Nyonya, senang bertemu dengan klien yang muda dan cantik seperti Anda. Sangat disayangkan, pengacara Sukami tidak bisa memberikan layanan lebih lanjut untuk Anda. Untuk hari ini, cukup sampai di sini. Di kemudian hari, jika Anda punya masalah keuangan, Anda harus segera menghubungi kami. Baik, terima kasih. Kalau begitu, silakan lanjutkan pekerjaan Anda, Pak Direktur. Baik. Ayo pergi, Su Yusue. Kenapa kamu di sini? Su Yusue. Grup Su sudah sampai di titik kritis seperti ini. Kamu bukannya diam di perusahaan, malah keluyuran di luar. Kakek benar-benar sudah buta. Menyerahkan grup Song kepadamu, yang hanya seorang pesuruh. Urusanku itu masalah kecil. Tunggu sebentar lagi. Kalau besok tidak bisa siapkan 30 juta, dan menyinggung seluruh grup H, grup Su akan hancur di tangan. Ayah, menurut ayah si pecundang Yeling Tian itu, apa dia takut setengah mati? Ya, kalau tidak, kenapa dia mau pergi cari mati?
Tentu saja ada banyak kebencian antara manusia. Itu yang barusan dikatakan Wenshan. Suami pecundangmu si Yelin itu. Beraninya menindas nyonya ketua sekte Xuanyi, yang terhormat. Sepertinya mata kalian sudah buta. Tuan Song, sepertinya Anda ini, orang penting yang mudah lupa. Anda tadi lupa. Jadi kartu nasabah VIP Anda sudah saya bawakan. Di dalamnya ada 30 juta. Mohon Anda simpan baik-baik. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa kamu juga punya kartu emas VIP? Nyonya baru saja di-upgrade menjadi nasabah Diamond. Black Card kami seumur hidup. Jadi, kalau beliau punya kartu emas VIP biasa, apa masalahnya? Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Dengar ya, Mas. Kamu pasti sudah ditipu oleh penyihir ini. Perusahaannya itu sekarang sedang bermasalah dengan petinggi dunia bisnis. Tidak ada satupun bank di seluruh Zonghai yang mau memberinya pinjaman. Kenapa begitu sampai di bank kalian? Statusnya tidak turun. Malah justru naik. Sudah kubilang, Mas, kamu pasti sudah dihasut oleh penyihir ini. Sampai tidak tahu duduk perkaranya. Oh, iya, manajer kalian. Panggil manajer kalian ke sini. Saya adalah satu-satunya manajer Ban Suez di kota Zonghai. Memangnya ada urusan apa? Kamu manajer ban ini. Ini benar-benar tidak mungkin. Mana mungkin manajer Bank Suez yang terhormat bisa sebodoh ini? Apa kamu tahu perusahaannya itu punya utang 6 miliar? Orang dari mana ini? Satpam, usir dia keluar. Saya ini tamu VIP terhormat dari keluarga San. Pembeli adalah raja. Memangnya begini cara kalian memperlakukan raja? Kurang ajar. Beraninya kamu di hadapanku. Model, memiliki nasabah seperti Anda di bangsan kami, adalah sebuah aib bagi kami. Beraninya kamu memukulku. Orang tidak beradab sepertimu. Dilihat sekilas saja sudah jelas bukan direktur bank ini. Satpam, Satpam, ada yang menghina direktur kalian. Satpam, Satpam, seret dia keluar. Semua nasabah kartu emas VIP Bank Suez adalah teman saya, Lee. Orang bodoh sepertimu jangan datang ke sini. Kalian sudah keterlaluan. Aku tidak akan melepaskan kalian. Nyonya, mohon maaf sekali, telah diganggu oleh orang ini. Terima kasih, Pak Direktur. Hanya saja, sepertinya mereka masih belum mau melepaskan saya. Oh, benar. Ini kelalaian saya. Begini saja, saya pribadi akan mengantar Anda ke tempat parkir. Paman, apa urusan kartunya sudah selesai? Apa Anda sudah terbiasa dengan pelayanan Bank Suez? Semuanya orang-orang barbar yang tidak beradab. Pak Direktur. Ya, benar, orang ini. HMPH, dia mengaku-ngaku sebagai direktur ban ini. HMPH, lihat saja. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dia ini benar-benar penipu besar. Lee. Kalian saling kenal. Bagaimana bisa kamu bergaul dengan orang rendahan seperti ini? Lee. Kalau kamu terus bergaul dengan orang seperti ini, aku terpaksa harus menjaga jarak dengan ayahmu. Mereka telah menyinggung orang yang tidak bisa diremehkan. Apa? Pak Direktur Lee, suami saya ada di mobil di depan sana. Anda antar saya sampai sini saja. Suami? Jangan-jangan. Xuan Yimen yang misterius dan legendaris itu. Pemimpinnya ada di depan sana. Nyonya Song terlihat begitu anggun dan beradab. Lembut dan berwibawa. Suami Nyonya Song pastilah orang yang sangat hebat. Kalau begitu saya. Sebenarnya, yang mereka katakan tadi itu benar. Saat ini, Grup Wu memang punya utang 6 miliar. Dan karena masalah Grup Wu, tidak ada satupun bank di kota Zonghai yang mau memberikan pinjaman. Tidak masalah. Bang San akan menjadi teman Anda selamanya. Tak perlu pusing dengan ban kecil, ada Bang San. Tak perlu pusing dengan perang ban, ada Bang San. Bang San akan selamanya menjadi pendukung Anda yang paling kuat. Oh, orang ini pelayan Wu Bai. Kamu datang saja kapanpun. Terima kasih, Direktur Lee. Kalau begitu, saya permisi dulu. Direktur Lee, silakan lanjutkan pekerjaannya. Oh, mari, silakan. Katanya, siapkan pasukan 1000 hari untuk pertarungan sesaat. Keluarga sudah membesarkanmu bertahun-tahun, tapi di saat genting, satu pun tak bisa diandalkan. Dasar kamu ini. Apa-apaan ini?
Masa aku mau masuk ke ruanganku sendiri harus ketuk pintu? Kantorku ini tidak punya pintu keluar. Tidak akan ada yang membiarkanmu pergi. Kamu mau 30 juta. 30 juta yang kamu mau ada di sini. Semua permintaanmu sudah kupenuhi. Sekarang giliranmu. Jangan-jangan nanti malah diundang kembali lagi. Li Wensheng telah mencoreng nama baik perguruan Xuanyi, dan sudah kuusir dari perguruan Xuanyi. Kita lihat saja apa dia masih berani. Aku tidak pernah bilang 30 juta ini untukmu. Kalau tidak bisa mendatangkan tabib sakti Liu, ini percuma. Kamu pikir bisa seenaknya mengambil kartu ini? Bro, tidak mungkin di dalam kartu ini benar-benar ada isinya. Memangnya dia mau ambil pakai apa? Soal 30 juta ini, kamu tidak usah ikut campur. Dokter. Cepat telepon Dokter Liu yang kemarin. Dasar brengsek. Aku benar-benar celaka karenamu. Kamu tahu tidak? Lain kali, jangan pernah temui aku lagi. Ingat. Bengong ngapain? Cepat telepon. Biar aku kasih tahu kenapa. Karena Dokter Liu tidak bisa datang. Kamu bilang apa? Siapa? Memangnya dia ada urusan? Dia ada urusan, jadi tidak bisa datang. Grup perusahaan Su. Masa akan hancur begitu saja? Apa grup Su benar-benar akan hancur di tanganku? Masuk. Bagaimana dengan janji warisan ratusan miliarnya? Kamu sadar tidak? Kondisi kakek kritis. Gawat. Tabib Sakti Liu mendadak ada urusan. Beliau tidak bisa datang. Tidak berguna. Kalian semua tidak berguna. Padahal sudah kujamin baik-baik saja. Tapi hari ini, apa dia membohongiku? Mana berani saya membohongi Anda? Semua yang saya katakan adalah fakta. Kemarin jelas-jelas bilangnya sudah beres. Soal Tabib Liu, saya tidak tahu. Hari ini entah kenapa tiba-tiba tidak mau datang. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Sialan, aku benar-benar buta. Dulu aku mendengarkan omonganmu. Membawa kakek ke grup Yo milik kalian. Kalian sadar gak masalah sebesar apa yang sudah kalian timbulkan? Kalau sampai terjadi apa-apa, aku akan membuat seluruh keluarga Su kalian ikut mati. Su Yusue adalah pemimpin grup Su. Beraninya kamu menyalahkan ayahku. Benar, Tuan Wu. Ini. Su Yusue yang merupakan pemimpin grup Su. Kalau ada apa-apa, cari saja dia. Saya ini cuma pesuruh. Benar, ini semua karena dia seorang. Membuat seluruh keluarga Su menanggung utang 600 juta. Aku benar-benar ingin tahu, kenapa kakekmu dulu memberikan posisi pimpinan grup Su. Untuk Ding Yu, siapa suruh dia tidak bisa apa-apa? Dari kecil cuma bisa merengek manja. Dan cuma dia yang disayang kakek. Sekarang kakek sudah tidak ada. Sifat aslimu kelihatan juga, kan? Iya. Grup Su membesarkanmu selama ini, lebih baik kasih makan anjing. Tidak punya kemampuan apa-apa. Buat apa repot-repot mengambil alih grup Su? Coba kamu berkaca. Sendiri banyak omong kosong. Lumayan. Sekarang, panggilkan dokter pribadi kakek, Zhang Ziqiang. Sekarang kalian masih saling lempar tanggung jawab. Ini semua demi perusahaan, bisa sampai seperti sekarang ini. Kalian mabuk atau mabuk perjalanan? Dokter, kenapa sampai sekarang sudah 1 tahun? Setelah melalui pemeriksaan yang teliti, saat ini bisa dipastikan, pasien menderita sindrom ketidakseimbangan flora usus. Sindrom ketidakseimbangan flora usus, sederhananya, adalah ketidakseimbangan proporsi mikroorganisme di dalam usus pasien, menyebabkan asam lambung meningkat, dan nilai pH-nya juga naik. Panas di dalam, dingin di luar, keseimbangan panas dan dingin terganggu. Akibatnya, pasien mengalami muntah dan diare, sehingga akhirnya menyebabkan pasien demam tinggi yang tidak kunjung turun. Lalu, apa ada rencana pengobatan yang bisa dilakukan? Saya beri perumpamaan. Kalau kita ibaratkan lambung pasien, adalah sebidang tanah yang ditumbuhi rumput hijau, maka asam lambung adalah bakteri yang tumbuh di tanah itu. Sekarang, gulmanya terlalu banyak, dan diantaranya juga ada banyak gulma yang sudah kering. Ini menyebabkan ketidakseimbangan pada ekosistemnya. Cara yang paling efektif adalah membasmi semua gulma ini.
lalu menumbuhkan kehidupan baru di atas tanah itu. Sepertinya masuk akal juga. Ya, lalu, bagaimana prosesnya? Cara ini mungkin akan sedikit sulit diterima oleh pasien. Karena kita perlu mengambil asam lambung dari pencernaan orang sehat, dimasukkan ke dalam tubuh pasien, untuk memperbaiki ketidakseimbangan asam lambung. Apa tidak ada cara pengobatan yang lebih baik? Ini adalah metode pengobatan terbaik untuk saat ini. Penyakit kakek Su semakin hari semakin parah. Kondisi tubuhnya juga semakin lemah. Menurutku, ini benar-benar tidak bisa ditunda lagi. Memasukkan asam lambung orang lain ke dalam tubuh kakek. Bisa-bisanya kamu kepikiran cara seperti itu. Apa pengobatan seperti ini ada gunanya? Hah? Seberapa yakin kamu dengan pengobatan ini? Kamu siapa? Saya Su Yusue. Ini Bapak Ye, Direktur Rumah Sakit Su. Dan yang ini adalah dokter yang dibayar mahal oleh Tuan Hong. Dokter pribadinya, Zhang Ziqiang. Saya 80% yakin bisa membantu kakek. Mohon tunggu sebentar. Saya akan meminta persetujuan kakek dulu. Jijik sekali. Entah siapa konglomerat yang mau melakukan ini. Menurutmu kakek akan setuju? Dokter brengsek. Sudah bayar mahal-mahal. Membiayai dia selama bertahun-tahun. Tapi malah kepikiran cara busuk seperti ini. Aku tolak rencana ini. Kalau dia tidak bisa memberikan rencana yang lebih baik. Suruh dia bereskan barangnya dan enyah dari sini. Dan ambil kembali semua yang dia dapatkan dari grup Hong. Tuan. Anda jangan marah. Anda istirahat dulu, ya? Rencana omong kosong macam apa itu? Semua orang di rumah sakit swasta ini tidak berguna. Apa jangan-jangan kamu juga tidak berguna? Pikirkan baik-baik, apa masih ada metode pengobatan yang lebih bagus? Kakek sudah bilang, kalau tidak bisa menemukan metode pengobatan yang bagus, aku disuruh enyah dari sini. Nona Su. Apa kamu sudah menemukan cara yang lebih baik? Aku punya cara. Dengan arang herbal, masalahnya belum tentu ada. Bisa jadi juga karena racun. Boleh aku sampaikan pendapatku? Kamu siapa? Busu, ada apa? Apa sekarang semua orang bisa seenaknya masuk ke rumah sakit kalian? Dia suamiku. Tidak boleh bekerja sebagai perawat di rumah sakit kami. Maaf saya bicara terus terang. Meskipun dia suamimu, tapi dia cuma seorang perawat rendahan. Apa ini tempat yang pantas dia masuki? Saya minta dia segera keluar. Karena dia mengganggu penilaian saya. Itu kan Dokter Zhang. Kenapa berani-beraninya meragukan Dokter Zhang? Kamu bahkan belum lihat rekam medisnya tapi sudah bicara omong kosong di sini. Kamu, keluar dari sini. Orang yang masuk rumah sakit ini lewat jalur belakang. Beraninya punya hak bicara di sini. Hei. Biar ku jelaskan di mana letak kesalahan penilaianku. Perawat rendahan ini. Kalau ada yang mau dikatakan, katakan saja. Kalau ucapanmu bisa membuktikan aku tidak kompeten. Nanti kita lihat bagaimana kamu akan menyembuhkannya. Menantu, jangan bikin malu lagi. Berani-beraninya kamu meragukan wibawa Dr. Zhang. Kamu tahu seberapa besar wibawa Dr. Zhang di rumah sakit ini? Aku tidak perlu tahu seberapa besar wibawanya. Aku hanya perlu tahu kalau diagnosisnya salah. Salah. Memangnya kamu bisa membedakan mana yang salah dan benar? Cepat enyah dari sini. Tenang, aku hanya ingin mengatakan sesuatu. Kalau memang Dr. Zhang yang hebat ini punya wibawa besar, kenapa dia tidak berani menerima tantanganku? Hahaha, Tuan Ye, keberanianmu hebat sekali. Ya, seorang perawat rendahan berani-beraninya meragukanku. Padahal beberapa mahasiswa doktoral yang kubimbing, hanya bisa mengangguk dan memujiku. Busu. Sepertinya, saya harus banyak belajar dari rumah sakit swasta milik kalian ini. Ya, hahaha. Dr. Zhao, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia cuma seorang perawat rendahan, mungkin bahkan tidak tahu apa-apa. Su Yusue, ku bilang kenapa kamu masih diam saja di situ? Cepat bawa suamimu yang tidak berguna dan suka bicara sembarangan ini. Pergi dari sini. Cepat suruh dia nyah dari hadapan Dr. Zhang. Kenapa tiba-tiba jadi begini? Kenapa perkataannya pasti salah? Kalau diagnosisnya tidak salah, suruh dia beritahu aku, apa yang dia sembunyikan di bawah tangan kanannya. Ini Dokter Zhang Ziqiang itu, kan? Iya, itu dia. Aku dengar dia pernah salah diagnosis, salah penilaian. Dia memotong ginjal kanannya sendiri. Aku juga dengar.
Katanya istrinya sekarang setiap hari minum obat tidur. Jangan-jangan yang dikatakan anak ini benar. Dokter Zhang, sekarang bolehkah saya mengutarakan pendapat saya? Bicara apa? Kamu cuma perawat rendahan. Apa yang mau kamu bicarakan denganku? Cepat enyah sana. Sekarang, pergi periksa kondisi Tuan Besar Hou. Tadinya aku mau menjaga harga dirimu, tapi karena kamu tidak tahu diri. Dokter Zhang yang ada di hadapan kita ini, pernah karena salah diagnosis, secara tidak sengaja, memotong ginjal kanannya sendiri. Perawat rendahan sepertimu bicara sembarangan. Benar-benar omong kosong. Pak Hong. Kalau penyakit Tuan Besar Hong terus ditunda oleh orang ini, maka akibatnya akan sangat fatal. Salah diagnosis. Aku memang pernah dengar. Zhang Zixiang pernah salah diagnosis sekali. Jangan-jangan saat itu dia memotong ginjal kanannya sendiri. Dokter Zhang, hanya salah diagnosis sekali saja. Bukan masalah besar. Apa yang tidak berani Anda akui? Kalau Anda bilang saya memfitnah Anda, baiklah, kita sekarang ada di rumah sakit. Cek saja, nanti juga tahu. Bagaimana menurut Anda? HMPH, dasar bocah ingusan, seenaknya saja mengarang cerita. Memutarbalikkan fakta. Orang seperti Pak Wang ini hanya membuat kekacauan. Kenapa dia tidak diusir saja? Hei! Aku benar-benar tidak habis pikir, bagaimana dokter gadungan sepertimu bisa menipu kakek Hong dengan mulut manismu itu. Mulut manis katamu. Kalau kamu memang sehebat itu, aku mau lihat bagaimana caramu menyembuhkan kakek Hong. Baiklah, kita lihat saja nanti. Maksudmu, pencernaan kakek Hong memang sudah bermasalah. Benar? Sepertinya ucapanmu ada benarnya. Lalu, bagaimana kondisi pencernaan kakek Hong sekarang? Coba saya lihat. Berdasarkan diagnosis saya rasa pasien ini mengalami panas di luar, tetapi dingin di dalam. Ada hawa dingin yang terperangkap di dalam tubuhnya. Hawa dingin? Apa matamu buta? Tidak lihat pasien sekarang demam tinggi dan tidak turun-turun. Kalau punya cara pengobatan yang bagus, katakan sekarang. Kalau tidak punya, diam saja di situ, jangan bergerak. Jangan maju untuk mempermalukan diri sendiri. Pak Yu, jadi maksud Anda? Hawa dingin kakek Hong terperangkap di dalam. Sehingga pencernaannya tidak bisa disembuhkan. HMPH. Omong kosong. Kalau begitu, coba jelaskan kenapa pasien bisa demam tinggi. Panas dan dingin itu berlawanan. Saat hawa dingin terperangkap di dalam, itu akan memaksa hawa panas dan lembab keluar. Makanya, pasien jadi demam tinggi terus-menerus. Percaya saja omongannya. Bocah itu dari dulu memang mulutnya manis. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membujuk kakek agar setuju kakakku menikah denganmu, dan bahkan membiarkanmu kawin masuk ke keluarga kami? Jadi begitu. Siapa yang tahu? Semoga saja dia tidak menyusahkan keluarga Su. Mengingatnya saja sudah membuatku emosi. Diam. Kalau kamu merasa bisa, kamu saja yang maju. Kalau tidak bisa, diam dan perhatikan saja baik-baik. Su Yusuan. Sebenarnya apa yang sedang kamu rencanakan? Dia sudah seperti itu. Kamu masih membelanya? Aku tidak membelanya. Aku percaya padanya. Lagi pula, dia tidak pernah membohongiku. Karena itu aku percaya padanya. Jangan pernah percaya bualan anak ini. Dia itu cuma perawat yang masuk lewat jalur orang dalam. Memangnya dia tahu apa? Aku percaya padanya. Semua konsekuensinya, biar aku yang tanggung. Kalian, ikut aku. Ya. Benar, kan? Oh. 83. 21. Tekan lagi. Begitu kamu tekan, badanku jadi jauh lebih enak. Bagaimana mungkin? Cuma ditekan beberapa kali saja sudah langsung lega. Semudah itu masalahnya selesai. Apa jangan-jangan si Zhang itu salah diagnosis? Kemampuannya payah sekali. Setengah bulan yang lalu, Anda seharusnya pernah masuk angin. Anda merasa kedinginan tapi tidak berkeringat, kan? Kepala dan leher terasa sakit, tapi tidak sampai demam.
Kamu ini sudah gila, ya? Kerjaanmu seharian ini cuma mengigau saja. Cuma karena dibiarkan memegang pergelangan tangannya. Kamu langsung bilang pasiennya demam. Kalau kamu sampai dibiarkan pegang mata kakinya, bisa-bisa pasiennya diam. Pak Lin, dia sepertinya benar-benar paham kondisi Tuan Besar Peng. Apa benar seperti yang dia katakan? Beberapa waktu lalu saya memang sempat sakit. Masih? Anda benar-benar tabib dewa. Hal seperti ini pun bisa Anda ketahui. Kakek Hong beberapa waktu lalu memang sempat sakit ringan, tapi hanya flu biasa. Setelah minum obat langsung sembuh. Waktu itu kami tidak terlalu memikirkannya. Tidak parah. Saya akan tuliskan resep. Minum obat herbal ini nanti juga sembuh. Tidak mungkin, tidak mungkin. Dia itu kan cuma seorang perawat rendahan. Iya kan? Bagaimana mungkin dia bisa tahu sebanyak itu? Usir bajingan ini. Benar. Tuan, lepaskan aku. Dengar ya, kalian semua sudah ditipu olehnya. Yeling Tian, awas kamu ya. Kami akan segera panggil tabib dewa dari perguruan Xuanyi ke sini. Bungkam mulut dua lalat ini. Hang. Hang. Bagaimana? Anak muda. Kamu benar-benar seorang tabib dewa. Penyakit anehku ini sudah diobati banyak orang, tapi tidak ada yang berhasil. Setelah minum ramuan obat dari resepmu. Badanku langsung terasa jauh lebih ringan. Hahaha. Beberapa waktu lalu, terkadang, aku merasa seperti jatuh ke dalam lubang es. Lalu sesaat kemudian, rasanya seperti masuk ke dalam tungku api. Aduh. Benar-benar menyiksaku. Kakek Hong, Anda baik-baik saja sekarang. Syukurlah kalau begitu. Saya dengar, Anda di rumah sakit ini. Hanyalah seorang perawat biasa. Betul. Tidak kusangka di dalam rumah sakit Su yang kecil ini, ternyata ada seorang dokter dengan keahlian medis yang luar biasa. Apakah Anda bersedia bekerja untuk grup perusahaan kami? Saya akan memberimu 300 miliar setahun, dan juga di seluruh kota Zonghai. Semua properti dan mobil mewah bisa kamu pilih sesukamu. Tuan Besar Hong, saya tidak butuh semua itu. Saya hanya ingin menemani istri saya dengan baik. Tapi, belakangan ini dia sedang menghadapi masalah yang cukup rumit. Saya harap Anda bisa turun tangan membantunya. Coba ceritakan. Tuan Besar Hong, wanita yang ada di samping Anda ini adalah istrinya, Nyonya Suyu. Saat ini, beliau adalah direktur sekaligus pimpinan rumah sakit swasta Su. Aliran dana grup Su sedang macet. Utangnya mencapai 6 miliar. Saya mengerti. 6 miliar bukan masalah besar bagi grup Hong kami. Nyonya Su. Saya tidak akan pernah melupakan jasa Masye yang telah menyelamatkan nyawa saya. Sebagai tanda terima kasih, grup Hong kami bersedia memberikan pinjaman dana sebesar 10 miliar untuk membantu perputaran dana grup Su. Bagaimana menurut Anda? Kalau begitu, terima kasih, Tuan Besar Hong. Hongwu, ambil kontraknya, kita tanda tangani sekarang juga. Jangan sampai membuat Masye menunggu lama. Siap. Masye. Saya, Hong, di dunia bisnis ini masih punya sedikit kemampuan. Semua orang masih cukup segan pada saya. Lain kali kalau ada yang butuh bantuan, kamu bicara saja. Saya, Hong Jun, bukan orang yang tidak tahu cara membalas budi. Semua orang di grup Hong, dengarkan. Apapun yang berhubungan dengan Masye, mulai sekarang adalah urusan saya pribadi. Siap. Baik. Terima kasih, pinjaman 10 miliar ini akan saya lunasi secepatnya. Tidak perlu terburu-buru. Hanya 10 miliar saja. Saya percaya pada kemampuan Nyonya Su dan Masye. Yang membuat saya paling bahagia hari ini adalah bisa mendapatkan teman seperti Masye. Tuan Besar Hong, Anda terlalu baik. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Besok adalah ulang tahun saya yang ke-67. Saya sudah mengundang para kepala dari keluarga-keluarga terpandang. Kaye, apa kamu tertarik untuk datang bersenang-senang? Kalau begitu, Ye Jianfei dari ibu kota. Akhirnya kita akan bertemu. Sudah lama sekali tidak bertemu. Bisa menghadiri perayaan ulang tahun Tuan Besar Hong adalah suatu kehormatan bagi kami. Kita harus datang tepat waktu. Baik.
Begini, Tuan Besar Huang, kondisi penyakit Anda sedikit rumit. Kalau saya, tadi baru saja memanggil tabib agung dari Sekte Xuanyi untuk datang. Kye adalah teman saya, Huang. Apa kau tidak percaya padanya? Saya tidak berani. Hanya saja, status Tuan Besar Huang ini istimewa. Karena itulah kami harus berhati-hati. Baru saja, saya sudah memanggil seorang tabib agung dari Sekte Xuanyi untuk datang. Kita lihat saja, dia asli atau palsu. Saya, Yi Lingtian, telah menjadi tabib selama puluhan tahun. Menyembuhkan orang dan menyelamatkan nyawa. Semua itu saya lakukan demi ketenangan batin. Dan saya tidak pernah berbohong. HMPH. Ye Lingtian, sekarang kamu panik? Ya, sekarang ada tabib agung dari Sekte Xuanyi di sini. Aku mau lihat apa yang bisa kamu lakukan. Oh, tabib agung dari Sekte Xuanyi. Haha, orang tua ini benar-benar merasa terhormat hari ini. Bukan hanya mendapatkan teman baik seperti Kye, tapi juga bisa berkenalan dengan tabib agung dari Sekte Xuanyi. Cepat panggil dia kemari. Saya akan segera memanggilnya ke sini. Cepat, cepat pergi. Kamu benar-benar lancang. Kamu mungkin bisa menipu Tuan Besar Hong. Tapi apa kamu bisa menipu tabib agung dari Sekte Xuanyi? Kita lihat saja nanti dia membongkar semua trikmu. Sudah diberi kesempatan, tapi tidak kamu hargai. Malah sengaja cari mati. Kalau begini, jangan salahkan aku. Nona Su, tidak perlu khawatir. Saya percaya pada Kye. Kemampuan medisnya sungguh luar biasa. Belum tentu lebih hebat dari gerbang Xuanyi. Aku percaya pada suamiku. Benar-benar pasangan yang serasi dan ditakdirkan bersama. Ya, punya istri yang selalu mendukungmu di belakangmu. Sobat, kamu beruntung sekali. Tuan Besar Hong, tabib sakti dari gerbang Xuanying sudah tiba. Oh, Wenjie dari gerbang Xuanying memberi hormat pada Tuan Besar Hong. Konon katanya, semua tabib sakti dari gerbang Xuanyi berpenampilan gagah dan berkarisma luar biasa. Ternyata rumor itu benar. Ya, haha, terima kasih atas pujiannya, Tuan Besar Hong. Aku. Anak ini lumayan juga. Dia tidak membongkar identitasku. Tabib Saktiwan. Dia itu cuma seorang perawat rendahan. Berani-beraninya menyamar jadi tabib sakti. Dia bicara omong kosong. Mencoba mengelabui semua orang dengan bualan sesatnya. Ingin menipu demi mendapat pujian dari Tuan Besar Hong. Hah, memangnya di mana letak omong kosongnya? Dia bicara sembarangan. Asal menyimpulkan. Hanya dengan melihat saja, dia bilang di dalam tubuh Tuan Besar Hong ada hawa dingin. Padahal di catatan medis jelas-jelas tertulis demam tinggi yang tidak kunjung turun. Bukankah itu namanya omong kosong? Begini saja, bagaimana kalau aku periksa kamu? Tentu saja boleh. Dengan begitu, kamu bisa membedakan mana yang benar dan salah, supaya rencana liciknya tidak berhasil. Hahaha, Su Qinglei, aku ingatkan kamu, ya, jangan sampai senjata makan tuan. Hahaha. Sekarang kamu takut, kan? Sudah terlambat untuk takut. Sekarang akan kubuat kamu, si penipu ini. Benar-benar tidak bisa ditolong lagi. Tutup matamu. Sepertinya kamu malu sekali. Ya, cepat pikirkan, apa yang salah denganmu? Sebentar lagi dia pasti akan terkejut. Wen Xinyi. Kulihat dia sudah siap kalau kedoknya terbongkar. Sekarang, Anda sendiri yang akan menunjukkannya pada Tuan Besar Huang. Baik. Tuan Su, apa Anda sudah memikirkannya baik-baik? Memangnya apa yang perlu dipikirkan? Kalau sampai ada masalah, biar aku yang tanggung jawab. Tuan Besar Hong, permisi, maaf mengganggu, tidak masalah. Hari ini, aku sudah menyaksikan kemampuan medis saudara Ye. Benar-benar membuatku terpukau. Dan sekarang, aku juga ingin menyaksikan kemampuan medis dari perguruan Xuanyi. Apakah memang sehebat yang diceritakan dalam legenda? Baik, silakan. Bagaimana, Tuan Shen? Apa bocah ini hanya bicara omong kosong? Dia hanya berlagak misterius, kan? Dokter Ye ini punya mata yang sangat tajam. Kemampuan medisnya luar biasa. Perkataannya tidak ada yang salah. Ini tidak mungkin. Tabib Sakti Wen. Anda pasti sedang bercanda, kan? Kalau kemampuan medisnya memang hebat. Dia tidak mungkin hanya menjadi pekerja rendahan di rumah sakit. Apa kau sedang meragukan perguruan Xuanyi-ku? Hah, bukan.
Mana berani aku meragukan Anda? Ini semua salahku, semua salahku. Aku sudah memfitnah orang. Dan bicara sembarangan. Usir badut itu dari sini. Baik, bawa dia keluar. Tuan Besar Huang, sah. Saya yakin mereka berdua saling kenal. Mereka bekerja sama untuk menjebakku. Anda harus percaya padaku. Aku sangat setia pada Anda. Aku tidak pernah membohongi Anda. Membohongiku. Untuk berurusan denganmu, apa perlu seluruh perguruan Yanku turun tangan? Xiao San, kamu ini terlalu percaya diri, ya? Coba kamu ngaca dulu. Lihat kelakuanmu itu. Pasti kalian berdua sudah saling kenal. Begitu kamu masuk tadi. Aku sudah lihat gelagat kalian berdua mencurigakan. Benar, pasti begitu. Kalian mau berkomplot untuk menipuku. Mau menipu Tuan Besar Hong. Aku tidak punya nyali sebesar itu. Justru kemampuanmu memutarbalikkan fakta ini. Pantas saja kamu bisa hidup sebodoh ini sampai sekarang. Tuan Besar Huang, saya yang salah. Saya yang salah. Anda harus mengampuni saya. Anda harus mengampuni saya. Atas kelakuanmu yang tidak sopan tadi, kamu harus minta maaf pada Wan 11. Aku tidak sudi menerima permintaan maafmu yang pura-pura itu. Kamu sudah memfitnah Yu Shen. Seharusnya dialah yang minta maaf. Cepat pergi, cepat pergi. Iya, 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 iya. Semua ini salahku. Semua ini salahku. Seharusnya aku tidak mengkhawatirkanmu. Ini salahku. Aku salah. Aku salah. Maaf sekali atas kejadian tadi. Nyamuk ini sampai mengganggu ketenangan kalian berdua. Tidak masalah. Tabib Wen Shen memang hebat. Sekali lihat saja sudah tahu kehebatan saudara Ye. Itu hanya kemampuan biasa. Hongwu, cepat ambil undangannya dan berikan pada mereka berdua. Benar. Besok adalah hari ulang tahun saya yang ke-67. Jika kedua tabib dewa bersedia datang. Saya, Hong, mungkin benar-benar bisa panjang umur sampai 100 tahun. Tuan Besar Hong, Anda ini bicara apa? Merupakan suatu kehormatan bagi kami bisa mengenal keluarga terpandang seperti Anda. Kami pasti akan datang tepat waktu. Wen Ji, nanti kamu yang akan mewakili perguruan Xuanying sebagai ketua. Ketua apa? Tuan Huang. Tadi terlalu banyak orang. Jadi saya menyembunyikan beberapa hal. Tabib Sakti Ye ini adalah ketua dari sekte Xuanyi. Dia juga orang dengan ilmu pengobatan terhebat di seluruh sekte Xuanyi. Ternyata, saudara Ye adalah ketua sekte Xuanyi yang legendaris itu. Mohon maaf atas kelancangan saya tadi. Saya membiarkan orang-orang yang tidak jelas itu merusak suasana hati saudara Ye. Pertama-tama, saya adalah suami Yuer. Baru yang kedua, saya adalah ketua sekte Xuanyi. Tuan Hong sudah turun tangan membantu. Grup Su benar-benar sangat berterima kasih. Bukan apa-apa, saya hanya membalas budi. Tidak peduli apakah saudara Ye adalah ketua sekte Xuanyi atau bukan. Saya akan tetap membantu grup Su melewati masa sulit ini. Kamu tega sekali menyembunyikan ini dariku. Ternyata kamu adalah ketua sekte Xuanyi. Yang legendaris dan misterius itu. Gelar itu membuatku dipuja dan dihormati banyak orang. Semua orang mengagumi ilmu pengobatanku yang tiada duanya. Tapi gelar itu juga membawa rasa iri dan kebencian. Aku punya terlalu banyak musuh. Jadi kamu rela diam saja, membiarkan mereka menindasmu seperti itu. Selama aku bisa melindungimu sepenuhnya, hinaan dan cacian seperti ini tidak ada artinya. Aku sudah berjanji pada kakek Su untuk menjagamu baik-baik. Aku tahu kamu adalah sang legendaris. Xuan Ming. Sebelum aku pergi, kamu harus berjanji satu hal padaku. Tapi, jangan ungkap identitasmu sebagai ketua sekte Xuanyi. Karena identitas yang membuat semua orang iri ini. Akan membawa grup Shengxi ke dalam bencana yang menghancurkan. Aku tidak mengerti.
J.A. Jaga. Kakek, tidak peduli siapapun dirimu sebenarnya. Kamu harus berjanji satu hal padaku. Kamu bilang, apapun yang aku minta, akan kamu kabulkan. Mulai sekarang, dimanapun kamu berada, sebanyak apapun musuhmu, kalau suatu hari nanti kamu memutuskan untuk pergi, kamu harus memberitahuku. Aku ini istrimu. Aku berhak tahu, ya. Iya. Ketua. Bawahan sudah menyelidiki. Ternyata ada alasan lain kenapa Anda diusir dari keluarga Ye waktu itu. Insiden dengan pemuda 17 tahun itu adalah perbuatan Ye Jinghui. Saat semuanya hampir terbongkar, dia menimpakan semua kesalahannya padamu, lalu menyuruh orang untuk membunuhmu. Tapi Anda tidak menyadarinya. Lanjutkan. Orang-orang yang dulu menyakiti Anda sudah saya habisi satu persatu. Sekarang tinggal Ye Jingyu. Saya takut padanya. Jadi saya belum menghabisinya. Ayahnya, Ye Jianfei, menggunakan cara licik untuk mengusir Anda dari rumah. Lalu dia menggunakan nyawa Anda untuk mengancam paman Anda, hingga akhirnya merebut posisi kepala keluarga darinya. Dan membunuhnya dengan kejam. Ye Jianfei. Cari tahu untukku, apakah Ye Jianfei akan menghadiri pesta ulang tahun Tuan Besar Hong? Bawahan sudah menyelidikinya. Besok, Ye Jianfei akan membawa keluarga Ye dari ibu kota ke Zonghai untuk menghadiri pesta ulang tahun Tuan Besar Hong. Apa perlu saya siapkan orang untuk melenyapkannya? Tidak perlu terburu-buru. Urusanku dengan Ye Jin bukan cuma satu. Dendam ini harus kubalas sendiri. Ye Jianfei. Kita bertemu di pesta nanti. Undangan dari Tuan Besar Hong untuk besok hilang. Padahal aku sudah menaruh undangannya di meja ini. Tenang saja, Tuan Besar Hong tidak hanya melihat undangan. Pestanya akan segera dimulai. Ayo pergi, biar saja tidak ada undangan. Tidak punya undangan masih berani datang ke pesta ulang tahun Tuan Besar Hong. Jangan kira karena kebetulan kamu bisa menyembuhkan penyakit Tuan Besar Hong. Sudah merasa jadi orang hebat dia. Iya, katanya sih begitu. Orang penting itu pelupa. Nanti kalau dia benar-benar tidak ingat kamu lagi, bisa malu-maluin kamu. Kalau kalian berdua banyak omong lagi, awas ku tampar mulut kalian. HMPH, Ye Ling Xuan. Jangan kira kamu beruntung, bisa menyembuhkan penyakitku. Kamu langsung merasa dirimu itu barang berharga. Aku kasih tahu kamu, cepat atau lambat, aku akan membuatmu benar-benar enyah dari keluarga Su. Daripada buang-buang waktu, lebih baik kamu pikirkan, bagaimana cara memakai uang curianmu untuk mendapatkan barang berharga dari kakek. Kamu jangan asal fitnah. Aku tidak akan sepertimu, melakukan perbuatan licik dan rendahan. Asal kamu tahu, pesta ulang tahun kakek Hong, aku bisa datang sesukaku. Oh ya? Aku yakin sebentar lagi kamu pasti akan diusir di depan pintu. HMPH, menurutku, orang yang akan diusir di depan pintu itu adalah kamu, Yan Wangye. Kalau kami punya undangan, kami ini tamu kakek Hong. Undangan hasil curian saja berani-beraninya kamu pamerkan. Kalau aku jadi kamu, aku akan sembunyikan undangan itu baik-baik. Namanya juga barang curian. Tentu saja harus hati-hti, kan, Ye Wentian? Jangan setiap kali buka mulut selalu bilang aku yang mencuri. Kamu punya bukti. Orang sepertimu yang seharian hanya bisa bicara omong kosong. Apa kamu tidak malu pada dirimu sendiri? Jangan pedulikan dia. Bikin rusak suasana hati saja. Ayo, kita juga pergi ke pesta ulang tahunnya. Bagaimana kamu tahu undangan itu mereka yang berikan? Kakek Hong tidak mungkin memberikan undangan kepada mereka berdua. Ye Ling Tian, kenapa mereka begitu menghinamu? Tapi kamu tidak membalas sama sekali. Aku sudah berjanji pada kakek Song untuk tidak menyakiti mereka. Aku selalu menepati janjiku. Menurutmu, Hari ini bakal ada 1-2 orang miskin yang menyelinap masuk nggak ya? masyarakat sekarang ini memang campur aduk. Semua jenis orang ada. Siapa tahu kan, benar-benar bisa ada yang menyelinap masuk. Permisi, tolong jaga sikap Anda.
Tuan Besar Huang. Saya Ye Lingtian. Saya tidak sengaja menghilangkan undangannya. Sekarang saya ada di depan pintu masuk pesta. Tuan Ye, saya akan segera kirim orang untuk menjemput Anda di depan. Saya akan ke depan untuk menjemput Tuan Ye. Tuan Ye. Maaf tidak menyambut Anda dari tadi. Maaf tidak menyambut Anda dari tadi. Tuan Huang, maaf sekali ya. Saya tidak sengaja menghilangkan undangannya. Siapa yang lancang sekali? Berani-beraninya mencuri undangan dari grup Hong untuk Tuan Ye. Kalian berdua lagi. Berhenti. Sepertinya Tuan Besar Hong tidak mengundang kalian berdua. Ya. Satpam. Usir mereka berdua keluar. Jangan. Kami pergi sendiri. Kami pergi sendiri. Baiklah. Hadirin sekalian, terima kasih telah meluangkan waktu di tengah kesibukan Anda semua untuk bisa hadir di pesta ulang tahun Tuan Besar. Tuan Besar sedang kurang sehat. Oleh karena itu, pesta ulang tahun kali ini akan saya pimpin. Saya akan membacakan daftar hadiah dari setiap keluarga terpandang. Keluarga Wang dari ibu kota, sepasang patung giok Dewi Kuan Im. Keluarga Song dari Jiangnan, sebuah lukisan ternama dari dinasti Qing. Keluarga Xie dari Zonghai, sekotak ginseng berusia 100 tahun. Keluarga Ye dari ibu kota, hadiah 30 juta. Dari Ye si penunggak, sayang, hadiah yang mereka kasih bagus-bagus banget, ya. Itu semua, kan cuma barang yang bisa dibeli pakai uang. Gak ada apa-apanya. Kira-kira, Tuan ini anak dari keluarga mana? Ya, sombong sekali bicaramu. Satu saja hadiah di sini, kalau dibawa keluar, pasti akan jadi rebutan banyak orang. Bukan apa-apa. HMPH. Aku bicara urusanku, itu bukan urusanmu. Kalau kamu tidak suka dengar, lebih baik kamu pergi dari sini. Oke, kamu hebat. Awas kamu, ya. Dengar-dengar, kemarin ada seorang pemuda yang berhasil menyembuhkan penyakit parah Tuan Besar Hong. Entah benar atau tidak, ya. Benar, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Oh, ya, kamu lihat sendiri. Kalau begitu, seperti apa perawakan pemuda itu? Kalau pemudanya sih, aku tidak lihat. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Tuan Besar keluar rumah. Kemarin aku bahkan sengaja mengunjunginya. Dari sekte Xuanyi, sebuah permata Giokshuan. Sekte Xuanyi, bahkan sekte Xuanyi yang misterius itu juga muncul. Di mana orang dari sekte Xuanyi? Wah, aku jadi penasaran seperti apa rupa mereka. Dengar-dengar, beberapa waktu lalu Tuan Besar Song sakit parah. Dia menghabiskan 500 juta untuk membeli formasi Xuanyi. Tapi orang-orang dari sekte Xuanyi tidak menggubrisnya. Tidak disangka mereka memberikannya langsung padamu. Hadirin sekalian, harap tenang. Semuanya, tidak perlu seheboh itu. Hari ini, sekte Xuanyi tidak hanya mengirimkan hadiah. Bahkan ketua sekte Xuanyi juga telah hadir di pesta ini. Nanti saat kalian semua berbincang-bincang, tolong perhatikan ucapan dan perilaku kalian. Jangan sampai menyinggung beliau. Ketua sekte Xuanyi yang perilakunya dikenal aneh. Bahkan ketua sekte Xuanyi juga datang. Pelangkan suaramu, nanti kalau Tuan Besar dengar sendiri, kita bisa kena masalah besar. Takut apa? Ketua sekte Xuanyi itu orang yang sangat terhormat. Kali ini pasti beliau ada di ruang pertemuan. Benar juga, benar juga. Studio Sui Sing kalian sekarang bagaimana operasinya? Aku juga tidak tahu. Bukannya kamu pemilik Sui Sing? Masalah ini sudah kuserahkan pada Wenjie. Sekarang dia yang mengurusnya. Halo, aku mau tanya, nih, sebenarnya, apa yang sudah dilakukan ketua sekte Xuanyin? Kok semuanya pada takut begitu? Masa kamu nggak tahu? Katanya, ketua aliansi Xuanying ini adalah penjahat keji yang dosanya tak terampuni. Iblis besar yang membunuh tanpa mengedipkan mata. Siapapun yang cari gara-gara dengannya, pasti akan menanggung akibatnya. Tapi, aku tahu satu rahasia. Rahasia apa? Katanya, ketua sekte Xuanyi ini bukan cuma menguasai sekte Xuanyi saja, loh, bahkan sekte Tianyi dan sekte Heiyi dari dunia hitam dan putih juga dikenalikan oleh ketua ini. Makanya, ketua yang satu ini bertindak sesuka hatinya. Mau melakukan apapun, ya, dia lakukan saja. Nggak ada yang bisa menghentikannya.
Dasar kamu, Wen Xin. Rumor seperti ini saja tidak diurus. Menyebar kemana-mana. Awas saja kalau aku pulang, akan kuberi pelajaran kamu. Ye Ling Tian. Dia masih hidup. Aduh, Pak Tua Hong. Wah, Pak Tua Xie. Gak nyangka kamu datang juga. Senang sekali, senang sekali. Ayo, ayo, silakan duduk. Wah, kebetulan sekali. Hari ini kamu datang, ada seseorang yang mau kukenalkan padamu. Tunggu sebentar. Aku kesini juga ada urusan penting yang mau ku minta tolong. Urusan apa? Ah, sudahlah. Akhir-akhir ini, setiap malam, punggungku ini, sakitnya bukan main. Dibuat berbaring sakit. Dibuat bersandar juga sakit. Sekarang aku kalau tidur tengkurap. Penyakit ini benar-benar menyiksaku. Aduh, aku dengar jarum Bioxuan dari sekte Xuan Yi ada padamu. Boleh aku pinjam? Hah, penyakitmu ini. Sama sekali tidak perlu pakai jarum Bioxuan. Sini, aku kenalkan seseorang padamu. Aku jamin, penyakitmu pasti langsung sembuh. Siapa? Dia itu tabib sakti. Beberapa hari yang lalu, aku kena penyakit parah. Semua dokter terkenal di Zonghai sudah angkat tangan. Tapi dia. Setelah minum satu resep obat herbal darinya, penyakitku langsung sembuh. Oh, hahaha, memangnya semanjur itu? Tentu saja. Siapa orang ini? Hebat sekali kemampuannya. Tuan Ye, silakan masuk. Biar ku perkenalkan. Ini adalah Tuan Ye Ling Tian. Pak Hong, yakin nih? Pengobatan Tiongkok itu kan butuh pengalaman. Anak kemarin sore begini. Kelihatan sekali belum punya banyak pengalaman. Apa dia bisa? Jangan jebak aku, ya, benarkah? Mudah sekali. Apa dia bisa? Mana ada tabib sakti semudah itu? Tuan Hong, jangan bercanda denganku. Iya, benar. Anak semuda ini, kalau di rumah sakit paling jadi anak magang. Itu pun susah, kan? Menurutku, Tuan Hong pasti sudah ditipu oleh bocah ini. HMPH, tadi dia juga dengan sombongnya bilang, kalau barang-barang yang kita berikan itu tidak ada apa-apanya. Coba katakan, orang yang seperti itu. Apa bisa dipercaya? Benar, Tuan Hong. Penyakit Anda kan baru saja sembuh. Jangan sampai ketemu penipu yang suka sesumbar di mana-mana. Maksud kalian semua, saya ini buta. Tidak bisa menilai orang, begitu. Semuanya, harap tenang. Apa mungkin Pak Tua Hong menggunakan masalah ini untuk menipu kita semua? Adik Ye, kemarilah bantu. Periksa teman lamaku ini. Terima kasih, Pak Tua Hong. HMPH, sok-sokan. Dia besar di keluarga Ye sejak kecil. Memangnya aku tidak tahu dia paham soal pengobatan atau tidak? Aku tanya padamu. Trik apa yang sedang kau mainkan? Apa yang terjadi? Jangan-jangan dia benar-benar dokter. HMPH, cuma akal-akalan saja. Nanti kita lihat saja bagaimana dia akan mengakhirinya. Kenapa orang ini kelihatannya familiar sekali? Apa aku pernah bertemu dengannya? Ya, adik Ye, sebenarnya saya sakit apa? Di dalam otak Anda, tumbuh sebuah tumor ganas. Omong kosong. Dia itu sakit punggung. Yang kau periksa tangannya. Sekarang kau bilang ada tumor di otaknya. Bukankah itu namanya mengada-ada? Ayo, semuanya, coba kalian nilai sendiri. Menurut kalian, apa Pak Tua Hong tidak sedang ditipu oleh bocah ini? Sini. Maju. Kalau kau merasa bisa, majulah. Kalau kau tidak bisa, berikan saja obatku. Kalau aku punya kemampuan sehebat dokter dewa ini, memangnya aku masih butuh kamu. Kalau begitu, coba kau jelaskan. Sebenarnya Bapak Tua ini sakit apa? Apa kau tuli? Tadi aku sudah bilang, di otak Pak Tua Xie tumbuh tumor ganas. Kau tidak dengar. Mulai lagi, ya. Sepertinya kau sudah kehabisan kata-kata. Ada tumor yang menekan saraf pusat. Lalu punggungnya jadi bungkuk. HMPH, kau pikir ini lucu untuk semua orang, ya? Beraninya kamu memukulku. Aku sedang tidak ingin memukulmu. Tuan Hong mendoakan kesembuhanmu. Hongwu, ambil jarumnya, begini caranya. Sebenarnya, omongan mereka itu benar atau bohong? Tawa Hong Jun itu tulus. Sebaiknya kita jangan bicara lagi, supaya tidak ikut terseret masalah. Bocah, kalau ucapanmu ternyata benar, berarti aku dipukuli sia-sia. HMPH, kalau kamu sampai mempermainkanku, lihat saja, nanti ku tampar mulutmu. Tuan Huang ini agak jelek, ya?
Iya, agak jelek. Pengawal, usir dia dari sini. Tuan Besar Hong. Saya. Keluarga Song kami setiap tahun menyumbang miliaran untuk grup Hong milik Anda. Dan Anda, hanya demi orang luar rendahan ini. Mau mengusir saya. Membuat saudara Ye tidak senang. Berarti membuat saya tidak senang. Pengawal, cepat usir dia dari sini. Kamu tidak mengusirnya. Malah mau mengusirku. Hong Jun, sepertinya kamu ini sudah pikun, ya. Kamu mau saja ditipu olehnya. Cih, Kalau tidak mau semua anggota keluarga Song celaka satu persatu. Kalau bicara itu pakai otak, brengsek. Adik. Ambilkan pulpen. Aduh. Tidak usah diambil. Saudara Ye, silakan cepat dimulai. Baik, Tuan Xie. Kalau begitu, mari kita mulai. Tuan Xie, Anda tidak perlu tegang. Jarum giok hitam ini ditempa dari besi hitam. Rangsangannya pada kulit sangat minim, jadi tidak akan terasa sakit. Bawakan nampan merahnya ke sini. hah, Jauh lebih nyaman. ternyata ini benar-benar manjur. Tuan Xie, tumor di otak Anda sudah saya hilangkan sepenuhnya dengan jarum penyembuh sempurna. Sekarang Anda sudah baik-baik saja. Terima kasih, Mas Xie, sudah membebaskan saya dari penderitaan ini. Gelar tabib sakti memang pantas untuk Anda. Ayah. Punggung ayah akhirnya tidak bungkuk lagi. Akhirnya bisa tegak. Tumor itu menekan saraf tulang belakangmu. Sirkulasi darah di paru-paru jadi terhambat. Sendi tulang juga kehilangan fungsinya karena sirkulasi darah yang buruk. Karena itu, beban di tubuhmu jadi semakin berat, dan punggungmu jadi semakin bungkuk. Sekarang tumornya sudah dihilangkan. Punggungmu sudah bisa tegak kembali. Oh, begitu rupanya. Kemampuan tabib sakti Ye benar-benar hebat. Anda memang pantas dijuluki tabib sakti. Dasar penipu. Ye Lingtian, sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Ternyata kau belajar banyak ilmu sesat, ya? Untung saja kau muncul di pesta ini. Kalau tidak, aku hampir mengira kau sudah mati. Tabib Sakti, atas kebaikan Anda menyelamatkan nyawa saya. Saya, Xie, tidak akan pernah melupakannya seumur hidup. Saya juga akan siapkan sebuah rumah sakit seluas 100.000 meter persegi. Asalkan Anda mau, saya bisa langsung balik nama menjadi nama Anda. Dan juga, Tabib Sakti. Kapanpun Anda butuh bantuan di masa depan, saya, Xie, bersedia melewati lautan api dan gunung pedang. Saya tidak akan menolak, bahkan jika harus mati. Cita-citaku bukan di situ. Aku kembali kali ini untuk menyelesaikan dendam lamaku. Aku adalah putra dari Ye Yanfei, kepala keluarga Ye di ibu kota. Tapi aku difitnah oleh Ye Jianfei dan diusir dari keluarga Ye. Aku kembali kali ini untuk mengambil kembali apa yang menjadi hakku, apa yang bukan milikku. Tidak akan kuambil sepeser pun. Cita-citamu sungguh mulia, Mas Ye. Nanti, kalau butuh bantuan saya, bilang saja. Asalkan bisa membantu. Saudara Ye, aku, Xie Linpeng, rela mempertaruhkan nyawaku untuk membantu saudara Ye menyingkirkan Ye Jianfei itu. Sepertinya Ye Jianfei itu juga ada di pertemuan ini. Benarkah? Iya, tadi aku masih melihatnya. Kenapa sekarang dia menghilang? HMPH, biarkan saja dia kabur. Berani-beraninya dia menyinggung penyelamat nyawaku, Xie Linpeng. Akan kubuat keluarga Ye-nya menderita. Ternyata, tabib sakti Ye adalah Ye Lingfei yang dulu diusir dari keluarga Ye. Ye Qiangi ini benar-benar keterlaluan. Caranya merebut posisi kepala keluarga Ye waktu itu benar-benar kejam. HMPH, cepat atau lambat dia akan diberi pelajaran. Saudara Ye, aku di ibu kota ini juga punya sedikit kekuasaan. Aku punya ribuan anak buah. Selama kau beri satu perintah, dendam keluarga Ye di masa lalu, biar aku yang membalaskannya untukmu. Keluarga Wang di ibu kota juga bukan orang sembarangan. Di bidang keuangan,
Pendapatan tahunan keluarga Ye yang lebih dari 1 miliar itu sepenuhnya bergantung pada keluarga Wu Wang. Asalkan Anda memberi perintah, saya akan langsung memutus semua jaringan bisnis keluarga Ye. Manajer Ye, kami dari keluarga Li, baru saja akan menandatangani kontrak senilai 5 miliar dengan keluarga Ye. Sekarang juga, saya akan langsung membatalkan kontrak dengan mereka. Niat baik Anda sekalian, saya hargai. Tapi dendam ini, harus aku sendiri yang membalasnya. Aku tahu siapa dia. Dia adalah ketua sekte Xuanyi. Pantas saja kemampuan medisnya begitu hebat. Apa? Ketua sekte Xuanyi? Senior Ye, ayah saya di usia senjanya menderita Alzheimer. Kondisinya linglung dan tidak menentu. Bahkan tidak mengenali saya, anaknya sendiri. Kalau bukan karena bantuan Anda, ayah saya tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Kebaikan Anda yang begitu besar, saya, San Tianmin, tidak akan pernah lupakan sampai mati. Saya akan pulang sekarang juga untuk membalaskan dendam Anda dan keluarga Yi. Gawat, Nyonya ketua sekte melanggar perintah militer. Dia sudah dibawa pergi. Apa? Kapan kejadiannya? Baru saja. Dia kabur dengan sangat cepat. Orang-orang dari gerbang Xuanyi sedang mengejarnya. Apa gunanya kamu ini? Bisa-bisanya UR diculik di depan matamu. Kamu lengah sedikit saja. Ya, mohon ampuni saya, ketua. Akan kuperhitungkan nanti. Kulihat si Jianfei ini sudah bosan hidup. Berani-beraninya dia menyentuh wanita milik Ye Xing. Hongwu, kemari. Saudara-saudaraku. Aku akan membuat semua bisnis keluarga Ye di ibu kota terkepung sampai tidak bisa ditembus. Aku mau keluarga Ye bahkan seekor lalat pun tidak bisa kabur. Itu tabib sakti Ye. Saya akan segera memutuskan semua kerjasama dengan keluarga Ye. Tabib sakti Ye, Anda harus cepat selamatkan Nyonya Ye dan keluarga Ye. Proyek 5 miliar itu, kami keluarga Li juga tidak mau lagi. Terima kasih, Tuan Besar. Baik, aku akan bantu kamu memberi perintah. Lakukan pencarian Ye Jianfei di seluruh kota. Gerbang Tianyi, kerahkan semua orang. Seluruh anggota Gerbang Tianyi. Sisir seluruh Zonghai untukku. Temukan keberadaan UR. Gerbang Xuanyi. Siap, Gerbang Xuanyi. Bertugas menyisir seluruh gedung yang belum selesai dibangun di Zonghai. Pokoknya, semua tempat yang bisa jadi persembunyian, periksa satu persatu tanpa ada yang terlewat. Gerbang Tianyi. Kerahkan semua peretas dari Gerbang Hei. Retas sistem lalu lintas Zonghai. Aku mau menemukan semua jejak perjalanan Ye Jianfei. Ye Jianfei? Oh, Ye Jianfei. Jalan ke surga ada, tapi kamu tidak mau lewat. Pintu neraka tidak ada, kamu malah menerobos masuk. Baiklah. Nona manis. Jangan salahkan aku. Salahkan saja dirimu yang menjadi wanita milik Ye Wenfei. Semua orang di sekitarmu pantas mati. Kamu pasti akan menyesal. Hahaha, aku memang menyesal. Aku menyesal 3 tahun lalu tidak melihatnya mati dengan mata kepalaku sendiri. Kalau tidak, dia takkan punya kesempatan untuk berkembang. Bocah ini, kemampuannya benar-benar tersembunyi. Aku baru sadar hari ini. Kamu benar-benar binatang. Bahkan kakak kandungmu sendiri kau sakiti. Kau juga menjebak keponakanmu sendiri. Sialan, kau itu benar-benar biadab. HMPH. Siapa suruh mereka menghalangi jalanku? Semua itu memang seharusnya jadi milikku. Pasti akan jadi milikku. Hahaha. Lapor, Kepala Keluarga. Kami baru saja menerima kabar. Semua keluarga besar yang bekerja sama dengan keluarga Ye serentak menghentikan kerjasama. Mereka menarik diri dari kerjasama. Nilai pasar perusahaan anjlok lebih dari 30 miliar dalam 3 jam. Apa? Apa yang sebenarnya terjadi di luar sana? Bawahan juga tidak tahu. Bawahan hanya tahu di luar beredar kabar bahwa keluarga Ye kita telah menyinggung orang besar yang tidak bisa kita lawan. Rugi lebih dari 30 miliar dalam 3 jam. Dan kita bahkan tidak tahu siapa musuhnya. Sialan, aku, apa gunanya kau ini? Hah, cepat selidiki apa yang terjadi. Ye Lingtian. Bagaimana kau bisa menemukanku di sini? Aku bukan hanya tahu kau ada di sini. Aku juga tahu, 3 tahun lalu ayahku mati karenamu. Selama ini, aku selalu mengingatkan diriku untuk bersabar. Dan baru muncul saat aku sudah bisa menghabisimu. HMPH. Sekarang, keinginan itu akhirnya akan terwujud. Kau membunuh ayahku. Kau menghancurkan keluarga Ye yang sesungguhnya hingga berkeping-keping. Gara-gara kau,
batinku goyah saat menghadapi ujian terbesarku. Hingga aku kalah telak di bawah sambaran petir suci. Semua ini adalah perbuatanmu, dan kau harus membayar semuanya. Ye Lingtian. Kau akhirnya muncul juga. Kukira kau hanya bisa jadi pengecut yang bersembunyi di tempurungnya. Aku ingin sekali melihatmu mati di hadapanku. Keluarga Ye kita sudah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Tidak kusangka yang dibesarkan malah makhluk sepertimu. Hahaha. Ye Lingtian. Apa kamu tidak sadar seperti apa kelakuanmu dulu? Setiap hari hanya makan, minum, main perempuan, dan berjudi. Tidak melakukan apapun yang berguna. Kakek malah mau menyerahkan seluruh keluarga Ye kepadamu. Kenapa? Aku sudah berusaha begitu keras. Kenapa kakek sama sekali tidak menghargaiku? Kenapa? Karena kakek pandai menilai orang. Dia sudah lama tahu kalau kamu itu serigala tak tahu balas budi. Kamu. Apa yang kamu lakukan? Aku. Kenapa aku tidak bisa bergerak? Arg. Aku datang. Ternyata masih punya sedikit hati nurani. Tahu setelah tahun 80-an. Lebih mengerti, bagaimanapun juga kita ini saudara kandung. Aku tidak akan sekejam itu. Saudara kandung. Kamu tidak pantas mengucapkan kata itu. Di mana anggota keluarga Ye yang lain? Sepertinya mereka semua sudah pergi. Biasanya selain makan, minum, dan bersenang-senang, tidak ada kerjaan lain. Keluarga terpandang yang begitu hebat. Hah? Ada apa? Di hadapan para pemegang saham, mengalihkan kepemilikan saham kepada orang yang baik. Direktur utama grup Ye Jianfei, karena alasan pribadi, telah mengalihkan seluruh saham grup Ye, seluruhnya tanpa syarat kepada Ye Lingtian. Habislah sudah. Presdir Ye, silakan tanda tangan. Wenji ya, antarkan tamu keluar. Baik, Tuan Ye. Silakan. Wenji ya, nanti tolong siapkan cincin untukku. Aku mau melamar Yuer. Baik. Ye Lingtian, dulu aku yang buta. Aku tidak tahu kalau kamu adalah ketua sekte Shuani. Aku bahkan memakimu habis-habisan. Maafkan aku. Tolong lepaskan aku, ya. Tolong lepaskan. Dulu aku yang salah. Aku bahkan mengejek dan menyindirmu. Aku pantas mati. Aku pantas mati. Ningtian, dulu aku ini bodoh dan tidak tahu apa-apa. Aku tidak menyangka kamu punya kemampuan sehebat ini. Oh ya. Mulai sekarang, aku tidak akan ikut campur lagi dalam semua urusan keluarga Su. Semuanya biar Yusue yang putuskan. Bisakah kamu memaafkanku? Aku sudah berjanji pada kakek Su untuk tidak menyakiti kalian. Asalkan kalian menuruti kata-kata istriku. Aku tidak akan macam-macam dengan kalian. Mulai sekarang, aku dan Yuer akan pindah. Setelah kembali ke keluarga Ye di ibu kota, grup Su tetap diurus oleh Yuer. Kalian tidak boleh ikut campur. Setiap bulan, Yuer akan mengirimkan biaya hidup ke rekening kalian. Jangan ganggu hidupku. Dan juga, rumah ini untuk kalian. Ayo kita pergi. Ini semua karena kalian berdua terlalu dimanja. Kesempatan sebagus ini tidak kalian manfaatkan. Sudah saatnya kalian mengendalikan sifat kalian. Dasar tidak berguna, bisanya cuma bikin kacau. Sama-sama umur 20. Kamu benar-benar sudah mempermalukan aku. Yuer, mulai sekarang, ini rumah kita. Disinilah tempat kamu tinggal waktu kecil, kan? Iya, benar, Yuer. Dulu, pernikahan kita hanya sebatas status. Aku sudah bersalah padamu. Sekarang, aku ingin menjadikanmu istriku yang sesungguhnya. Istri Ye Lingtian. Menikahlah denganku. Yuer, aku akan memberimu pernikahan yang sempurna. Menjadikanmu pengantin paling bahagia di seluruh dunia. Bukankah kita sudah menikah?
Pernikahan kita yang dulu tidak disaksikan oleh siapapun. Aku ingin mengumumkan pada seluruh dunia. Dulu aku pernah bilang, setelah waktunya tepat, aku akan memberimu cincin berlian yang sesungguhnya, dan juga memberimu pernikahan yang megah. Sekarang, akhirnya tidak ada lagi yang mengganggu kita.